Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Samarkandi, Abu Lais Ar-Samarkandi. Beliau menceritakan ada sebuah hadis qudsi. Tatkala Allah menciptakan akal dan hawa nafsu, Allah panggil akal untuk menghadap Allah. Kata Allah, "Hai akal, datanglah kau kepadaku." Lalu ketika itu akal datang kepada Allah. Keduanya sama-sama makhluk Allah. Kemudian ditanya kepada akal, "Hai akal, man anta wa man ana?" Siapa engkau dan siapa aku, kata Tuhan. Lalu akal ketika itu secara spontan menjawab, "Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Maka ketika itu Allah katakan kepada akal, "Engkau adalah makhlukku yang mulia." Nah, jadi ibu-ibu, akal kita termasuk makhluk Allah yang mulia. Maka itu kita harus banyak menggunakan akal kita. Jangan kita sia-siakan akal. Ya. Lalu yang kedua, Allah panggil nafsu. Sudah Allah ciptakan nafsu itu, lalu Allah panggil, "Hei nafsu, menghadap." Maka ketika itu menghadaplah nafsu. Lalu Allah tanya kepada nafsu, "Hei nafsu, man anta wa man ana?" Engkau siapa dan aku siapa, kata Tuhan. Maka ketika itu dengan angkuh dan sombong, nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku," kata hawa nafsu. Dengan angkuhnya, dengan perkataan itu, maka nafsu dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Kira-kira lama tak, Bu? 100 tahun. Lama, Bu, ya? Kemerdekaan kita sudah sampai setahun belum? Belum, ya?
Kemerdekaan Indonesia baru 76 tahun, enggak? Ini 100 tahun. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun. Setelah gosong, terbakar, diambil lagi oleh Allah, dipanggil lagi. Nafsu, sudah aku hukum kau 100 tahun. Sekarang aku tanya lagi, siapakah aku, kata Tuhan, dan siapakah engkau? Dengan neraka 100 tahun tadi, maka hawa nafsu barulah, ya kan, tidak kembali menyadari penderitaannya 100 tahun itu. Masih juga angkuh dan sombongnya. Engkau ya aku ya aku, kata hawa nafsu. Angkuh dan sombongnya. Kira-kira ada orang angkuh dan sombong seperti ini, Pak? Ada yang keras kepala ya? Banyak. Iya. Lalu hawa nafsu kembali dimasukkan ke dalam neraka. Namun kali ini bukan neraka jahim, tetapi neraka ju'. Neraka ju'. Apa? Ju'. Apa itu ju'? Lapar. Ju' itu artinya lapar. Dimasukkan 100 tahun lapar. Setelah 100 tahun diangkat kembali dihadapkan kepada Allah. Nafsu sudah 100 tahun di dalam neraka lapar. Bagaimana? Siapakah aku dan siapa engkau? Maka nafsu ketika itu menjawab, karena sudah dipendam di dalam neraka lapar, akhirnya nafsu mengakui, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Barulah nafsu dicuci, kemudian kembali, ya kan, layaknya dan bisa masuk ke dalam manusia. Maka dua ini, bapak-bapak, masuk ke dalam jasad manusia. Dengan demikian, dari kisah ini kita dapat pelajaran bahwa akal manusia bisa membuat manusia selamat. Maka itu akal harus berperan dalam diri kita. Sementara hawa nafsu lebih cenderung kepada mengajak ketidakbaikan. Maka itu dalam Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu dua hal. Pertama, nafsu fujuraha, nafsu yang mendorong kita untuk berbuat jahat. Kemudian takwaha, nafsu yang mengajak kita untuk berbuat baik. Maka berperang dalam diri kita. Maka musuh yang paling berat, kata Rasulullah, adalah nafsu. Maka itu kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah ketika baru pulang dari perang Badar, mengatakan, wahai sahabatku, kita baru saja kembali dari perang yang kecil. Padahal perang Badar itu besar, Pak. Kita baru saja kembali dari perang kecil.
kepada perang yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, ma jihadul akbar? Apa yang dimaksud dengan perang besar itu ya Rasul? Perang besar itu, kata Rasulullah, adalah jihadun nafsi. Kamu perang melawan hawa nafsu. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan metode kepada kita untuk memerangi hawa nafsu. Sebab dalam nafsu kita ini ada 3 nafsu. Pertama, nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Dan ketiga, nafsul mutmainnah. Nah, nafsu yang selalu mengajak diri kita ini berbuat jahat dengan tetangga, berbuat jahat dengan laki. Ada yang jahat dengan laki? Tak ada ya tak? Tak ada sini. Baik kalau sini. Iya. Yang di sana jahat dengan laki, jauh tengah lautan. Iya. Nah, nafsu la ammaratun bisu. Nafsu yang mengajak berbuat jelek, jahat. Nah, terhadap nafsu ini, kata Imam Ghazali, ada 2 metode untuk mengalahkannya, yaitu dengan cara roja dan khauf. Apa itu roja? Roja itu adalah berharap kasih sayang Allah. Maka banyaklah berdoa kepada Allah, mengharap pertolongan dan kasih sayang Allah. Yang kedua, khauf. Takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan siksa Allah. Maka hawa nafsu itu akan tunduk dengan kita berharap bantuan Allah. Momentum Ramadan ini adalah bulan pengendalian diri kita. Kalau kita ngajak orang bertengkar, ngajak kita ribut-ribut, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini pengendalian hawa nafsu. Ya Bu ya. Hawa nafsu bisa kita kendalikan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Salat tarawih, tahajud, memerasnya bagaikan kuda binal. Kuda binal, dia hanya takut dengan pemecut dan harus kerja keras. Begitu juga nafsu manusia, dia akan takut dengan azab Allah, dengan kerja keras melalui ibadah kepada Allah. Artinya apa? Momentum Ramadan adalah bulan-bulan pengendalian diri. Maka tidak ada lagi kata-kata susah sekali, berat sekali puasa. Karena memang itulah program untuk pengendalian diri kita. Paham Ibu? Jadi kalau ada orang ngajak marah, Bu, jangan marah kita, jangan ajak marah ya. Katakan saya sedang puasa. Jadi kalau laki marah, jangan marah. Kita sedang puasa. Tunggu main tanggal mainnya. Gitu. Kalau siang hari marah Bu ya, tunggu dulu. Nanti sudah maghrib baru kita lanjutkan marah-marah. Ya Bu ya. Bu, kira-kira sayang tak dengan laki? Sayang. Jagalah suami, jangan kau hianati. Murkanya suami, murkanya ilahi. Betul Pak ya? Tuh, harus sayang suami. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu tak usah bersedih. Walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Cocok Bu? Kompak jawabannya.
Katanya sayang dengan laki ya. Iya Bu ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, kesimpulan dari ceramah kita malam ini, apabila kita ingin menjadi manusia yang sebenarnya, kita harus mampu mengendalikan nafsu di dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Insya Allah dengan kita mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan menjadi insan yang sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan ibadah kepadaku. Dan juga dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang sempurna. Kesempurnaannya itu kalau disempurnakan dengan akal dan hawa nafsu yang baik, maka terjadilah manusia yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.